Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Oke, saya cek dulu ya absensinya ya. Oke ya, ada 20 peserta harusnya. Ilham Akbar, oh belum ada ya. Rifki Takahiro. Oh, Rifki Takahiro. Oke, terus Anggi Indah. Hadir, Pak. Oke, Belmiro Umara. Halo Belmiro Umara. Belum ada. Raihan Dimas Aji. Hadir, Pak. Oke, cakep. Cici Rahmi Salsa Bila. Hadir, Pak. Oke. Keinanti Setia Melani. Hadir, Pak. Kamilah. Belum ada. Albari Dianka. Hadir, Pak. Syifa Anggraini. Oke, belum ada. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Fadli Rizky Ananda. Belum ada ya. Oke, Andika Maulana. Hadir, Pak. Cakep. Zahra Putri Salsa. Hadir, Pak. Oke, cakep. Anton Aji Nugroho. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Emil Rajabi. Belum ada ya. Raizaldi Septia. Oke, belum ada. Muhammad Ridwan. Oke. Khairul Akbar. Belum ada juga. Dika Arianto. Dika Arjanto. Oke, Dika. Dika ada nih di sini. Dika, halo Dika. Ada, Pak. Nah, Naura Aziati Syahrani. Naura, halo. Hadir, Pak. Nah, gitu cakep. Oke. Udah siap belum? Loh. Oke ya. Saya kasih. Sudah muncul di layar kalian? Halo? Sudah, Pak. Ada, Pak. Nah, cakep. Oke. Kita masuk ke yang ini ya, numerasi ya. Nah, jadi ini buat gambaran buat kalian ya. Untuk batasan materi numerasi SMA ya, itu yang pertama adalah tentang geometri ya. Ada perbandingan trigono, volume dan luas permukaan. Oke. Terus ada aljabar, bahasanya tentang persamaan dan pertidaksamaan. Ini bisa kuadrat, bisa linear, 2 variabel, bisa 3 variabel. Oke, yang ketiga adalah relasi dan fungsi ya. Terus juga barisan dan deret aritmatika, bisa geometri, bisa. Dan yang terakhir adalah tentang data dan ketidakpastian, kaitannya dengan peluang dan statistika. Jadi numerasi di SMA ini ya bahasanya hanya ini saja. Tidak ada lagi bahasan selain dari yang ada tertulis di web ini.
Sudah siap? Halo? Halo? Sudah siap? Nah, ayo nak. Sudah siap belum? Insya Allah Sudah, siap, Pak. Pak. Nah, oke. Oke, saya ambil soalnya dari web Pusmenjar ya. Saya ambil soal Paradis di mana Paradis? Oh, kelompok B nih. Ya. Saya ambil soalnya dari Pusmenjar ya. Oke, sudah muncul ya? Oke, yuk. Ada yang sudah pernah buka ini? Soal ini dari web Pusmenjar? Ada yang sudah pernah buka? Kelihatan nggak? Atau kekecilan? Kelihatan, Pak. Oh, oke. Jangan-jangan dari sini deh. Terlalu kecil. Bentar. Terlalu kecil. Nah, ya. Oke, kita sudah siap. Yuk, bismillah. Oke, sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Nah, ini saya soalnya langsung dari Pusmenjarnya ya. Dari web Pusmenjar. Oke, ada yang udah pernah coba ngerjain soal ini? Belum? Belum. Belum ya? Oke. Ya, kita bahas sama-sama ya. Oke. Ini bahasannya tentang trigono. Ya, trigonometri kaitannya dengan perbandingan sudut istimewa. Oke, saya ingin review dulu ya. Saya ingin review dulu. Oke. Oke ya. Nah, di sini siku-siku. Sorry. Oke. Anggap ini A, terus di sini B, dan di sini C, ya. Oke. Kita di sini disuruh mencari apa? Tinggi letusan awan ya. Oke. Berarti yang dicari adalah AC ini. Oke, berarti kita bagi lagi 2, sorry. Atau jangan dulu ke situ deh, dulu. Kalau di sini 30, di sini 60. Oke ya. Oke, saya mau tanya dulu. Masih ada yang masih ingat nggak perbandingan sisi segitiga di mana sudut segitiganya itu adalah 30 dan 60? Ya, ada yang tahu nggak perbandingannya? AB berbanding AC berbanding BC. Halo, ada yang tahu? Ini materi kelas berapa nih, trigono? Halo? Ada orang di sini? Oke, Rifki gimana Ki? Tahu Ki? Rifki?
Ada yang tahu nggak nih? Perbandingan sudut istimewa dengan segitiga siku-siku. Sudut-sudutnya adalah 30, 60, dan siku-siku yaitu 90. Oke. Jadi gini. Sisi yang berada di hadapan sudut 30 itu sisi apa? Sisi yang ada di depan sudut 30 sisi apa? AB, AC, apa BC? Nah, halo? Naura, Zahra, Raihan. Halo? Yuk. Coba yuk fokus yuk. Sisi yang ada di depan sudut 30, sisi apa? AC, AB, apa BC? Anggi, halo Anggi. Syifa? BC, Pak. Oke. Yang di depan sudut 30, nah. Ini kan sudut 30 ada di sini nih. Ya, sudut 30 ada di sini. Di depannya sudut 30 itu menghadap ke garis mana? AC, AC, AB, apa? Apa tadi? AC. Sorry? AC. AC ini sudut di depan sudut 30. Kalau AB ini di depan sudut apa? CB. Enggak, garis AB nih, garis AB ya. Itu ada di hadapan sudut apa? Di depannya sudut apa? Sudut C, Pak. Ya, berapa besarnya, Nak? 60 derajat. Oke, cakep. 60 derajat. Berarti sisanya yaitu yang BC ya, garis yang sisi miring ada di depan sudut A. Sudut A berapa ini besarnya? 90. Pinter. Oke, perbandingan gini. Sisi yang ada di depan sudut 60 yaitu sisi AB, perbandingannya adalah akar 3. Sisi yang ada di depan sudut 30 yaitu AC, perbandingannya adalah 1. Dan sisi yang ada di depan sudut siku-siku, perbandingannya 2. Nah, ini yang harus kamu ingat-ingat nih. Ya. Konsep perbandingan sudut istimewa ini yang harus kamu ingat-ingat. Jadi, di sini perbandingannya 1, di sini perbandingannya akar 3, di sini perbandingannya 2. Ingat ya, ini adalah perbandingannya saja, bukan panjang aslinya. Bukan berarti AC itu cuma 1 meter gitu, BC 2 meter, bukan. Tapi ini hanya perbandingannya saja. Gitu ya. Nah, ini yang pertama nih. Oke. Ini saya belum masuk ke soal nih ya. Ini masih aturan rumus awal, rumus umum. Oke, sekarang kita buat gambar ulang segitiganya. Ya. Oke. Kita tarik garis. Oke. Ya. Oke, di sini sudut siku-siku. Ini A, ini B, di sini C, di sini D. Silakan ya. Oke, ini 30 derajat segini. Dan besar sudut yang ini 60 derajat ya. Gabungan. Oke, terus yang sudah dikasih tahu adalah tinggi Gunung Sinabung 2460 meter. Jadi 2460 meter itu adalah panjang dari A ke D. Oke, sekarang yang ditanya di soal apa? Yang ditanya di soal adalah tinggi letusan awan panas. Berarti saya mau tanya deh,
Yang disuruh itu di soal ini kita suruh nyari AD, AC, apa DC? Ayo nak, fokus ke soal. Tinggi letusan awan panas gunung dari puncak gunung. Ya, DC, Pak. yang ditanya adalah DC. DC. Kita disuruh nyari DC. Sedangkan di soal yang dikasih tahu baru AD 2460, sudut yang kecil 30, sudut yang besar 60. Berarti yang ditanya itu adalah DC ini. Ini yang ditanya nih. Oke. Saya mau tanya lagi. Di gambar di soal ada berapa segitiga siku-siku, nak? Ada berapa segitiga siku-sikunya? Oke. Kita lihat ya. Pertama ada segitiga ABD. ABD. Oke, segitiga siku-siku yang kecil. Dan ada juga segitiga siku-siku ABC yang besar. Apa sih bedanya? Ada yang tahu bedanya segitiga ABD dengan segitiga ABC? Kalau segitiga ABD, sudut B-nya berapa? Halo? Di segitiga ABD ini, coba dilihat ABD. Sudut B-nya berapa? 30 ya, Pak. Oke. Itu yang membedakan dengan segitiga ABC. Di segitiga ABC sudut B-nya 60. Oke, pintar. Nah, jadi gini nak, kita kan disuruh nyari DC, ya. Kita disuruh nyari DC nih. Kita mau pakai aturan ini nak nih. Kita mau pakai aturan ini. Masalahnya adalah yang baru dikasih tahu di soal hanya garis AD doang. Kita butuh tambahan informasi salah satu garis lagi. Misalkan bisa AB, bisa BD, bisa BC. Nah, supaya memudahkan kamu, saya sarankan untuk pertama kita mencari panjang AB. Nah, kita akan mencari panjang AB dengan menggunakan segitiga ABD. Ya, Ya, kita akan mencari panjang AB dengan bantuan segitiga ABD. Oke, misalkan gini. Oke. Ya. Ini A, ini B, ini D. Di sini 30. Di sini 2460. Oke ya, 2460 meter. Dikasih tahu 30. Oke, kita mau nyari panjang AB. Ya, kita mau mencari panjang AB ini berapa sih? Oke. Nah, pertanyaan mungkin kamu bertanya, kenapa kok harus nyari AB? Kenapa nggak nyari BD? Alasannya adalah, kenapa kita mencari AB? Karena garis AB inilah yang dimiliki oleh kedua segitiga yang ada di soal. Di segitiga ABD ada panjang AB nggak? Ada garis AB nggak? Di segitiga ABD ini, di segitiga yang kecil. Ada garis AB nggak? Halo? Ayo, sekali lagi ya, saya ulang pelan-pelan ya. Jadi gini, kita kan pisahkan gitu ya. Jadi di gambar yang di soal, ini adalah gambar gabungan dua segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku yang kecil yaitu ABD, dan ada segitiga siku-siku yang besar yaitu ABC. Oke, gitu kan? Nah, kita disuruh nyari panjang DC. Kamu cari, kamu lihat di gambar garis apa yang dimiliki oleh kedua segitiga ini yang sama-sama. Di segitiga ABD ada garis itu, di segitiga ABC ada garis itu juga. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah di dua segitiga ini ada garis AB.
Di segitiga yang kecil ada garis AB, di segitiga yang besar pun ada garis AB. Itulah alasannya kenapa kita tahap pertama ini mencari panjang AB, bukan mencari panjang BD. Karena BD hanya dimiliki oleh segitiga yang kecil. Di segitiga yang besar tidak ada garis BD. Gitu ya. Oke, kita mau mencari panjang AB. Kalau saya menjelaskannya kecepatan, kalian bilang aja ya, nanti saya ulang. Yuk, kita akan menggunakan perbandingan sudut istimewa ini ya. Yang dikasih tahu di soal, yang sudah dikasih tahu di soal, itu adalah AD. Yang mau ditanyain adalah AB. Yang mau kita cari nih. AD udah ada nih. Sorry. Ya, AD. AD itu sebelum ke sini deh. AD kalau di perbandingan segitiga ini dia berperan sebagai apa? Atau perbandingannya berapa? Akar 3, 1 apa 2? Kita lihat AD ini ada di depan sudut berapa, Nak? Halo? Garis AD ada di depan sudut apa? 30, 90 apa 60? 30. 30. Kalau yang ada di depan sudut 30 tadi perbandingannya adalah 1. 1. Berarti AD 1. AB. AB adanya di depan sudut apa, Nak? BD. Sorry, sudutnya. Garis AB ini ada di depan sudut apa, Nak? 30, 60 apa 90? 60. Kalau 60 tadi perbandingannya berapa? Akar 3. Oke. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya nggak? Jadi, kamu tulis apa yang sudah dikasih tahu di soal, yaitu AD, dengan apa yang mau kita cari nih. Yang mau kita cari kan AB. Berarti bandingkan AD dengan AB. AD itu ada di depan sudut 30. Sisi yang ada di depan sudut 30 perbandingannya 1. Gitu. AB ada di depan sudut 60 nih. Di sini 60 nih. Ya, di depannya. Maka sisi yang berada di depan sudut 60 perbandingannya akar 3. Kamu tulislah di sini. Ini perbandingannya ya, bukan angka aslinya. Angka aslinya AD itu adalah 2460. Sedangkan AB itu yang mau kita cari. Misalkan gini aja. Ya, karena kan belum ada. Tapi kalau AD kan sudah ada angkanya di soal. Nah, kalau udah seperti ini, Nak, kamu kali silang. Ya, kalau udah seperti ini, kamu kali silang. Dikali silangkan. Oke, berarti 1 kali AB berapa? 1 kali AB? AB. AB. Terus 2460 kali akar 3. Ya udah, tulis lagi aja seperti ini. 2460 akar 3. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nah, kita sudah dapat nih panjang AB. Panjang AB kita sudah dapat, yaitu 2460 akar 3. Oke, sampai dapat AB dulu. Ada yang mau tanya nggak? Halo? Coba di screenshot dulu atau di foto. Soalnya ada yang mau saya hapus nih. Nggak cukup coret-coretnya. Udah, Pak. Nah, saya hapus sebelah mana ya? Sebelah sini deh. Ini kan oke, tahap pertama udah ya, panjang AB udah dapat set. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Oh iya, sebentar ya, Nah ya. Sudah boleh, Bapak. Nah.
Oke, lanjut lagi. Sorry. Oke, tadi sampai mana? Oke, kita hapus dulu ini. Nah, sekarang segitiga yang kecil sudah. Sekarang kita fokus ke segitiga yang besar. Oke. Segitiga yang besar berarti segitiga, sorry. Segitiga yang besar adalah segitiga A, B, C. Ya. Segitiga ABC, kita tarik garis lurus. Oke. Ya. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. Oke. Kalau segitiga ABC berarti sudut di B-nya bukan 30 lagi ya, tapi 60. Oke. Panjang AB-nya kita udah punya 24 60 akar 3. Oke. Kalau sudut B 60, sudut A 90, berarti sudut C berapa, Nak? Halo? Ya, sudut C berarti di sini berapa? 30. 30. Good. Nah, sekarang kita tahap kedua, ya, langkah kedua adalah mencari panjang AC. Kita mau nyari ini panjang AC. Yang udah kita punya adalah AB 2460 akar 3 kan? Oke. Berarti kita tulis AB yang kita udah punya, kita bandingkan dengan AC. AB itu AB ada di depan sudut berapa, Nak? Sudut 30, di depan sudut 60, apa di depan sudut 90? Yang AB ini. 30. Di depan sudut 30, berarti perbandingannya 1. AC, ini yang kita mau cari, adanya di depan sudut berapa? Sudut B Berapa besarnya, Nak? 60. Nah, oke. Sudut sisi yang ada di depan sudut 60, perbandingannya akar 3. 3. Kita tulis akar 3. Gitu ya. Ini baru perbandingannya nih. Bukan ukuran aslinya. Ukuran aslinya AB itu adalah 2460 akar 3. Sedangkan AC belum ada. Ini aja. Seperti halnya sama kayak tadi, udah seperti ini, berarti kita kali silang. Kalikan silang. Ya. Jadi 1 kali AC berapa, Nak? 1 kali AC? AC. AC. Nah, akar 3 dikali 2460 akar 3. Jadi berapa? 2460 akar 3 dikali akar 3. Itu sama aja dengan 2460 dikali 3. Ya, akar 3 sama akar 3 jadi 3, Neng. Kaliin deh oleh kamu berapa nih? 2460 kali 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 6, 18. 13. 7 ya. Coba bener nggak hitungan saya? Ya. Coba betul kalian coba hitung juga 2460 kali 3. Betul, Pak. Oke. Kita sekarang udah punya nih panjang AC 7380. Kita udah punya nih. A ke C ini 7380. Lihat ya, yang 7380 itu dari ujung A sampai ke ujung C loh. 7380. Sedangkan yang ditanya di soal hanya D ke C. Berarti untuk mencari D ke C gimana, Nak? A ke D-nya udah ada nih 2460. Ayo, jadi gimana? Tahap ending akhirnya. Kita kan udah punya AC. Ya, A ke C itu gabungan antara AD ditambah DC kan? AC itu adalah AD ditambah DC. Gitu. Nah, AC-nya kita udah punya 7380. AD pun kita udah punya 2460.
Dikurang, Pak. Berarti dikurang. Berapa dikurang? Silakan. 4920. Oke, maka jawabannya yang E. Maka DC sama dengan 4920. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu nggak? Ayo. Halo, kalau ada yang masih bingung, silakan tanya. Sudah cukup jelas? Halo? Bisa kita lanjut ke soal nomor 2 atau masih bingung di soal nomor 1 ini? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, Rifki lanjut. Yang lain gimana, Nak? Ayo, mending Lanjut, Pak. lanjut. Oke, kayak nanti. 2 orang. Ya, kalau masih ada yang bingung, nggak paham, tanyain aja. Yang lainnya sepakat ya, lanjut ya. Halo, yang lain gimana? Lanjut, Lanjut, Pak. Pak. Oke, oke. Ini saya hapus ya. Oke, foto dulu deh. Foto atau screenshot. Ya. Pertama nyari panjang AB, sudah punya 2460. Tahap kedua adalah nyari panjang AC, sudah dapat 7380. Baru tahap terakhir adalah mencari panjang DC, dikurangi. Itu tahapan pengerjaannya. Oke, kita masuk ke ini, kita jawab dulu. Fine. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, masih sama. Diketahui tinggi Gunung Sinabung 2460 dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi, ya. Tinggi erupsi harusnya adalah 50. Akibat kesalahan ini, bagaimana tinggi erupsi gunung sebenarnya? Oke, yang ditanya adalah tinggi erupsi gunung. Ya. Berarti kalau tadi digambar, yang dimaksud di soal ini apa? AC, AD, apa DC? Ayo, Nak, saya mau diulang. Soalnya kan masih sama dengan yang tadi gambarnya ya. Berarti kalau yang dimaksud adalah tinggi erupsi gunung, ini saya mau tanya nih. AC, AD, apa DC? Ya, apa nih? Dari gambar yang tadi loh. Dari gambar yang di soal nomor 1, tinggi erupsi gunung. Halo. Tinggi DC, erupsi Pak. DC. Ya. Oke. Jadi yang diminta masih DC. Ya. Oke. Di soal digambar ini sudut elevasinya untuk mencari tinggi erupsi berarti yang DC itu pakai 60. Sedangkan ternyata dibilang sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50. Ya, awal mulanya 60, seharusnya itu 50. Nah, yang ditanya bagaimana tinggi erupsi gunung sebenarnya? Gitu. Tadi kan kita dapat DC itu sama dengan 4920. Kita dapat AC itu tadi 7380. Gitu kan? Nah, dengan sudut 60 ternyata kita dapat DC 4920 gitu. Maksud di soal adalah kalau sudut elevasinya 50, tingginya itu apakah tinggi yang sekarang ya, apakah tetap 4920 atau lebih besar dari 4920 atau lebih rendah? Nah, berikan alasannya. Itu maksud dari soal yang nomor 2. Oke. Lagi dan lagi ini tentang trigono, masih tentang trigono ya.
Saya mau review dulu materi trigononya. Oke, di sini siku-siku berarti 90 derajat. Kalau di sini ada alfa, ya. A, B, C. Bocahnya udah balik, Pak. Oke, saya mau tanya deh. Kalau sin alfa berdasarkan ini, berarti apa per apa? Cos alfa apa per apa? Tan alfa apa per apa? Coba saya mau tanya. Ayo, aturan trigononya. Kalau sinus itu gimana, Nak? Ada yang masih ingat? Konsep dasar sinus? Sinus itu adalah sin demi. Demi, maksudnya demi apa? Ada yang tahu? De ini maksudnya apa? Halo? Udah belajar trigono belum? Kelas 11 atau kelas 10 dulu? Depan per miring, Pak. Ah, depan. Depan itu maksudnya apa? Garis apa? Di depan sudut alfa ini ada garis apa, Nak? Halo? Ayo, ayo. Di depan sudut alfa ini ini kan depan. Di depan sudut alfa ini ada garis apa? AB, AC, apa BC? Depannya. Halo? Halo, Nak? Belum belajar trigono sebelumnya? Udah Pak waktu kelas 10. Ya, oke. Kalau udah, yuk respon dong. Di depan sudut alfa ini garis apa? Depannya sudut AC alfa. bukan, Pak. Apa? Sorry? AC bukan, Pak. Nah, pintar. Thank you, Syifa. Miringnya apa, Nak? Miringnya apa? Yang jadi garis miring? BC. Pintar. Good. Kalau sinus, ingetin. Sinus itu demi. Sin demi. De itu depan, mi itu miring. Kalau cos? Cos itu sami. Sa itu maksudnya apa? Sa itu maksudnya? Kalau de depan, mi miring. Kalau sa? Samping. Samping. Di samping sudut alfa ini garis apa? AB, AC, apa BC? Di sampingnya. AB. Apa? AB. AB, pintar. Miringnya apa? Miringnya? BC. BC. Kalau tan itu adalah desa. Depan, samping. Depannya sudut alfa apa? Garis apa? Nih depannya nih. AC. AC. Sa-nya, sampingnya? AB. Pintar. Oke. Nah, kita kan diminta mencari tinggi. Berarti kan ada hubungannya dengan AC dong. Ya. Kan kita bicara tentang tinggi nih. Kita disuruh nyari tinggi. Di mana DC itu ada di sini kan? Ini kan tadi kita potong dua nih. Nah, di sini ada D. Ya. Gitu. Kita disuruh nyari ini, tinggi ini. Berarti di antara ketiga rumus di sini, mana yang akan kita pakai? Di mana tadi kita udah punya panjang AB itu adalah 2460 akar 3. Berarti kita pakai yang mana? Apakah kita pakai sinus alfa
AC per BC. Lihat deh. Kalau kita mau pakai rumus sinus, AC-nya ada nggak di soal? Di soal ini dikasih tahu nggak AC-nya? Ada angkanya nggak, Nak? AC-nya? Tujuh tiga 7.380 itu adalah AC ketika sudut elevasinya adalah 60 derajat. Sedangkan kita sekarang diminta menghitung dengan dengan sudut 50 derajat. Otomatis AC-nya berubah karena sudut elevasinya berubah. Terus kalau kamu tanya, kenapa kok AB-nya nggak berubah? Nah, AB ini ketinggian bukan? Halo, AB ketinggian bukan? Syifa? Ya, Pak, ya. Ketinggiannya. AB tinggi nggak ini? Coba kalau lihat di gambar. A ke B ini tinggi apa alas? Alas. Alas. Berarti alas nggak berubah dong. Yang berubah adalah ketinggian, yaitu si AC. Tadi kita dapat 7380 ketika sudut elevasinya 60 derajat. Gitu kan? Sekarang di soal diminta kalau sudutnya 50 berapa? Berarti AC-nya belum ada di soal. Itu. Sedangkan AB kita udah punya 2460 akar 3. Karena nggak berubah. Karena ini bukan ketinggian. Jadi mau sudutnya berapapun di sini tidak mempengaruhi ke AB. Itu. Karena elevasi itu kan untuk melihat tinggi. Sedangkan AB bukan garis tinggi. Jadi tidak berubah. Oke. Yang ditanya AC, yang dikasih tahu AB. Kita mau pakai rumus mana? Sinus, kosinus, apa tangen? Ayo nak, lihat ke sini. Kita mau nyari AC, yang dikasih taunya AB. Pakai yang mana? Sinus alfa, cos alfa, apa tangen alfa? Yang cos ya, Pak. Kalau cos, kita butuh BC ya. Lihat, cos alfa itu ada AB per BC. Sedangkan BC-nya pun nggak ada kan? Ya, panjang BC ini nggak ada. Berarti nggak bisa nih pakai cos. Begitupun pakai sinus. Nggak bisa karena ada BC juga. Kan panjang BC nggak dikasih tahu juga di soal. Berarti pakai tan ya, Pak ya. Nah, yang kita mau pakai ada rumus tangen. Kenapa pakai rumus tangen? Karena AC-nya ada. AC yang ditanya AC, tapi AB-nya ada. AB-nya adalah 2460 akar 3. Gitu kan maksudnya? Nah, kalau pakai yang sinus, AC-nya nggak ada, BC-nya pun nggak ada. Bingung kita. Maka yang kita pakai adalah rumus tangan. Gitu. Nah, sekarang kita kan diminta menggunakan sudut 50 kan? Berarti kalau pakai sudut 50 ini berapa tinggi si DC tadi? Oke. Ya, sekali lagi. Panjang AC dengan sudut 60 dapat 7380. Sekarang kalau panjang AC dengan sudut 50 berapa? Kalkulator aja nak, tangan 50 berapa? Pakai kalkulator. Tan 50. Ayo, silakan satu orang pakai kalkulator. Kenapa, Pak? Tadi putus-putus, Pak. Tan 50, tangan 50. Pakai kalkulator deh, biar cepat. Tan 50 berapa? 1,2. Minus apa plus? 1,2-nya minus apa plus, nak? Plus, Pak.
Plus, oke. 1,2 AC per 2460 akar 3. Kamu nggak usah ngitung, nggak usah sampai ngitung. Sekarang kan kita mau membandingkan dengan tangan 60 kan? Di mana di sini tadi angka-angkanya sama. Oke, kalau tangan 60 berapa, Nak? Kalkulator. Tangan 60 berapa? Ayo dikalkulatorkan aja. Akar 3. Akar 3 kan? Akar 3 dibagi deh. Akar 3-nya dikeluarin jadi 1, berapa? Akar 3 atau 1,7 ya. Kamu lihat aja. Tangan 50 itu 1,2. Tangan 60 1,7. Lebih besar mana, Nak? 60. Lebih besar 60. Maka artinya kalau sudut elevasinya jadi 50 derajat, berarti tingginya ini justru akan lebih rendah dari sebelumnya. Gitu. Karena dengan tangan 60 1,7 tadi dapat angkanya adalah 7380, gitu kan? Silakan kalau kamu nggak percaya silakan ini dikali ini, ya. Pasti dapatnya AC adalah 7380. Oke, di sini pun berarti kalau kamu kalikan aja 1,2 dikali ini. Kalau mau ngitung ya, tadi kan saya sarankan untuk nggak ngitung. Kenapa nggak ngitung? Kamu lihat aja angkanya 1,2 dengan 1,7. Oh lebih gede ini. Ya 1,2 dengan 1,2 lebih besar ini. Maka kalau diminta pakai sudut 50, tinggi erupsi gunung akan lebih rendah dibanding pakai sudut 60. Coba sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nah, untuk menjawab soalnya, kan ini berupa uraian ya. Jadi, apakah tingginya? Oke, maka kamu jawab, tinggi erupsi gunung lebih rendah ya saat sudut elevasinya 50 derajat. Karena tan 50 derajat lebih kecil dibanding tan 60 derajat. Gitu. Ya, jadi karena ini soalnya uraian, maka jawaban kamu seperti ini. Silakan difoto dulu atau di screenshot, silakan. Sudah? Jadi soal yang nomor 2 ini kita pakai aturan trigono ya, aturan trigono. Kenapa kok pakainya tangan? Kenapa nggak pakai sinus? Kenapa nggak pakai kosinus? Alasannya tadi, kalau pakai sinus dan kosinus, kita butuh garis yang miring, yaitu garis BC. Sedangkan garis BC tidak dikasih tahu angkanya. Gitu. Jadi kita pakai yang ada aja, ya. Kita pakai yang tangan. D-nya sama SA. SA-nya udah ada. Oke, tuh nomor 2 jawabannya ini. Tinggi erupsi gunung lebih rendah saat sudut elevasinya 50 derajat. Karena tan 50 lebih kecil dibanding tan 60. Ada yang mau tanya dulu nomor 2 atau lanjut ke nomor 3? Halo? Lanjut, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, sistem penyelenggaraan telekomunikasi. Oke, yang ditanya adalah banyak pengguna telepon seluler, oke, seluler berarti yang warna biru, akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun. Oke. Ya, yang warna biru ya, kita fokus ke yang warna biru. Di sini dibilang banyak pengguna telepon seluler, oke, yang warna biru, didekati dengan model fungsi sekian. X sama dengan 0 merepresentasikan tahun 2000. Jadi tahun 2000 X-nya 0. Berarti tahun 2001 X-nya 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, pengguna telepon seluler Indonesia akan mencapai 78,6 juta pada tahun berapa? Gitu kan? Ini langsung aja, nak. Kita lihat deh di grafik. Di sini dibilang 2006-2007. Oke, ini 70 juta nih. Sedangkan yang diminta adalah 78,6 juta. Berarti langsung aja kita trial di tahun 2007. Kita pakai yang ini. Jadi nggak usah kita coba satu-satu dari tahun 2000, nggak usah. Langsung aja ke sini. Karena kan yang udah dikasih tahu baru 70 juta itu ada di sini ya, di 2007 nih. Kita mencari 78,6. Kalau kita mau pakai tahun 2007, berarti X-nya berapa, nak? Halo. Tahun 2000 kan di sini dibilang X-nya 0. Ya. Kalau 2001 berarti X-nya berapa? 1 ya, Pak? Nah, kalau kita mau pakai tahun 2007 berarti X-nya berapa? 7. Pinter. Oke, thank you. Nah, kalau X-nya 7, ya udah langsung aja input olehmu ke fungsi ini. Berarti kalau F7 sama dengan 1,37 kuadrat min, plus ya, plus 1,6 kali 7 plus 3,7. Yuk, 1,3 kali 49. Berapa? Terus ini berapa? Ini 3,7. Yuk, kalkulator aja, nak, biar cepat. 1,3 kali 49. 63,7. 63,7. 1,6 kali 7. 11,2. 11,2 tambah 3,7. Coba tambah-tambahin semua. Berapa nih? Pak, saya mau nanya, itu kok Ya. kenapa 7-nya kuadrat, Pak? Kenapa 7-nya kuadrat? Karena lihat Ah. fungsinya, Rifki. Ini lihat di fungsi. Di sini kan 1,3 X kuadrat. Ya. Oh iya iya iya, berarti ngikutin yang di situ ya, Pak ya? Betul sekali. Oke. Ya, silakan dikalkulatorkan ini berapa nih? 63,7, 11,2, 3,7. 381,9. Ditambah, Neng. Ditambah. 78,6. Oke, pinter. Berarti sama ya dengan ini ya. Maka jawabannya adalah tahun 2007. Gitu aja. Kamu lihat di grafik nih. Di grafik kan 70 juta baru di garis 2007 nih. Gitu kan? Maka kamu coba-coba menggunakan rumus fungsi ini, tidak harus dari X sama dengan 0. Tidak harus cari satu-satu. Gitu. Yang mendekati aja. Oh, 70 juta 2007. Ya udah, pakai 2007. Berarti X-nya sama dengan 7. Masukinlah ke rumus fungsi. Ya. Gimana? Gampang apa susah? Lumayan, Pak. Lumayan. Ya, ini bahasan tentang fungsi ya. Tadi kan yang pertama adalah trigono, ya, geometri, sorry. Ada trigono, ada bangun ruang. Bahasan yang kedua ada aljabar. Nah, ini termasuk ini aljabar. Aljabar itu bahasanya adalah yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah persamaan dan pertidaksamaan. Dan sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel. Nah, ini masuknya ke bahasan di aljabar. Oke, silakan difoto, di screenshot atau apa, silakan. Kita kalau udah kita lanjut ke soal nomor 4 berarti. Udah ya? 1, 2, 3. Nah, ini kita jawab di sini 2007. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Oke, masih sama dengan soal yang tadi.
Ya. Yang ditanya, oke, benar atau salah? Ya. Oke, yuk kita teliti ya. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel. Nirkabel itu yang hijau, kabel itu yang merah. Berdasarkan gambar di sini, yang hijau akan melampaui yang merah. Betul apa salah? Berdasarkan grafik yang ada di sini, apakah betul yang hijau nih akan melampaui yang merah pada tahun 2010? Betul. Betul. Ya, karena yang hijau fungsinya naik, sedangkan yang merah fungsinya statis ya. Oke, benar. Kita masuk ke yang B. Pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 pada tahun 2015. Oke. Sekali lagi. X sama dengan 0 itu tahun 2000. Nih, tahun 2000 berarti X-nya sama dengan 0. Ini 0 nih. 2001 berarti X-nya 1, 2, 3, oke. 2007 berarti X-nya 7, gitu kan. Nah, kalau di sini diminta pada tahun 2015, berarti X-nya berapa, nak? Halo? Kan 2001 X-nya 1, 2002 berarti X-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada tahun 2015 berarti X-nya berapa? 15. Pinter. Good. Coba kita cek betul nggak sih ketika X ini kita ganti 15, kita masukkan ke rumus ini, hasilnya adalah 302,2 juta. Ya, kita masukkan. F15 sama dengan 1,3 15 kuadrat ditambah 1,6 15 ditambah 3,7. Enak, kalkulator aja nak biar cepat. 1,3 dikali 225. Ini berapa? 1,6 kali 15. Ya, berapa nih? 292,5. 292,5. Oke, ditambah 1,6 tambah 15 nah. Bukan ditambah dikali. 1,6 kali 15. 24. 24 ditambah 3,7. Coba kamu jumlah, betul enggak? Jawabannya 302,2. Sesuai yang di soal. Betul enggak? Ayo, di kalkulator aja. Betul. Hah? Kalau di saya salah, Pak. Iya, berapa? Di kamu berapa, Ki? Kalau saya 320,2. Iya, memang itu jawabannya. Ya, 292 tambah 24 aja udah 311-an. Ini 302 doang, ya. Ya, oke. 292 tambah 24 tambah 3,7 jawabannya 320,2. Sedangkan di soal 302,2. Berarti yang nomor 2 adalah salah. Gitu ya, cara membuktikan benar atau salahnya untuk yang opsi kedua ini. Tinggal kamu masukin aja ke rumus fungsinya. Kamu masukkan ke rumus fungsi di mana X-nya adalah 15. Kenapa 15? Karena kan diminta pada tahun 2015. Gitu ya. Oke, jadi nomor 2 ini opsinya salah. Sekarang opsi ketiga. Banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis. Betul apa salah? Telepon kabel yang merah nih setiap tahunnya cenderung statis. Betul apa salah? Betul. Betul. Statis itu nggak berubah ya. Betul. Sekarang opsi yang keempat. Dengan menggunakan pendekatan model fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Seluler ya, berarti yang warna biru.
setelah tahun 2007 pengguna seluler ini akan mengalami pelambatan. Salah ya, Pak ya? Salah. Lihat aja, yang seluler itu naik terus loh. Gitu ya. Maka kalau dibilang akan mengalami pelambatan, maka salah. Coba, ini nomor berapa nih? Nomor 4. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jujur. Ini soal tipe apa benar salah ya. Tadi nomor 1 ada pilihan ganda biasa. Terus nomor 2 uraian. Nomor 3 ini benar salah. Nah, kalau tipe soal benar salah gini, mau nggak mau kamu harus cek satu persatu, nak. Pernyataan nomor 1, lihat ke grafik. Oh, benar. Centang. Pernyataan kedua, kalau kayak gini berarti harus ngitung. Mau nggak mau, kan? Pernyataan ketiga, oh ini nggak usah ngitung nih, tinggal dilihat aja grafiknya. Oke, pun begitu dengan pernyataan keempat, nggak usah ngitung, kamu lihat aja grafiknya, gitu kan? Gimana untuk menghadapi tipe soal yang seperti ini? Ada kesulitan nggak kira-kira? (11.45) mau lanjut atau cukup 4 soal? Nah, halo? Halo? Ayo, gimana nih? Kok pada diam sih? Ayo dong. Halo, halo. Kalau saya sih 2 lagi. Oh, 2 lagi, Rifki. Oke. Nggak apa-apa, kita lanjutin. Tapi ya yang lainnya gimana? Mungkin satu aja kali ya. Ini udah 11.45 nih. Ya. Ini. Kita satu soal lagi aja, ini terakhir 5 soal. Ya. Setelah ini oke lah, kita mau juhuran. Oke. Jadi ada Anita, dia tidak ada kerjaan ya. Dia membuat bola-bola tersebut dari campuran tanah, terus menyusunnya seperti gambar. Jadi di pola pertama itu ada 3 bola. Pola kedua ada 6 bola. Pola ketiga ada 10 bola. Silakan dihitung aja. Pola keempat ada 15 bola. Gitu ya. Dan seterusnya. Yang ditanya adalah jumlah bola tanah pada susunan ke-7. Gitu. Yang ditanya manual aja deh. Nggak usah pakai rumus ya. Manual dah. Manual nih. Lihat. 3 ke 6 loncat berapa? 3, 6 ke 10. 4, 10 ke 15. 5. 5. Nah, cakep. Berarti setelah ini loncat berapa? Loncatnya loncat berapa nih? Ini kan loncat 3, ini loncat 4, ini loncat 5. Berarti setelah ini loncat 6. 6. 15 tambah 6? 21. 21. Setelah loncat 6, berarti ini loncat berapa, nak? 7. 7. 21 tambah 7? 28. Pinter. Setelah loncat 7, loncat berapa, nak? 8. 28 tambah 8? 36. Pinter. Ini udah pola ke-7 belum? Ini kan pola ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya? Udah beres. Berarti jawabannya adalah 36. Karena yang diminta hanya pola ke-7. Ya udah, kalau kamu udah sampai ke pola ke-7 gak usah kamu terusin, ya. Karena kamu juga kan harus hitung waktu nih. Ngapain juga kamu terusin sampai pola ke-10? Yang diminta pola ke-7 kok. Gimana? Saya nggak mau pakai rumus nih. Daripada kamu pakai rumus ribet, udah aja langsung seperti ini. Manual satu-satu. Ada yang mau tanya dulu nggak soal kayak gini? Ini namanya pola barisan. Ini pola barisan segitiga. Ya. Kalau mau pakai rumus, dia rumusnya adalah UN sama dengan setengah N, N plus 1. Tapi saya nggak mau pakai inilah. Ribet. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Saya rasa cukup ya. Pasti nggak mau nanya. Ya udah difoto dulu kek, apa screenshot bebas.
1, 2, 3 ya, saya hapus ya. Oke, yuk sebagai bukti laporan ke Pak Ipul, kita foto dulu yuk. Nyalain kameranya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah hari Senin setelah PJJ jam 12. Ya. Saya sih pengennya soal itu dari kalian deh. Misalkan kalian dapat soal numerasi dari sumber mana gitu, yang nggak ngerti, ayo. Gitu saya pengennya. Bisa nggak nih hari Senin kalian udah nyiapin minimal satu orang satu soal deh. Rifki 1, Syifa 1, terserah sumbernya mau dari mana. Gimana, bisa nggak nak? Jadi ntar kita bahas di Zoom bareng-bareng hari Senin. Ya, bisa ya? Harus bisa dong. Oke yuk, Anggi, Dika, Dimas, Kamila, Kinanti, Hairul Akbar, Anton. Ya, dibukain dulu kameranya nak. Foto dulu sebentar. Setelah itu udah kita. Kamera saya nggak bisa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, Hairul Akbar, Anton, Kamila, Dika. Ki, kasih aba-aba Ki. Saya, Pak. Ya, kasih aba-aba. Bapak yang screenshot tapi. Kamu aja, kamu. Oh, oke. Ya, kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, udah ajan pas. Nah, Ya, nanti thank you ya. hasilnya kirim ke siapa, Pak? Ke Bapak. saya aja, ke saya. Oh ya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ya, ya. Yo, lanjut. Ya, ya. Kalau ngajar nganggap aja papan tulis. Tulis judul. Nih, tulis skema gitu kan. Itu, kotor ya. Itu dia tempatnya. Yoi. Paket segini. 365, 3 juta. 300. Gue 3 juta mau gue nggak beli lah.
dapat begini ya tuh. Fine. Ini kayak kalau pensilnya udah agak tumpul, diraut, diganti. Gantinya Ah, ulang gitu intinya. udah tumpul aja. Kalau enggak mah harus pakai terus. Seperti kantongnya. Biar awet, Pak. Boleh. Yoi. Bantulah insya Allah buat ngajar. Tapi saya krim juga. Tetap. Jadi kunci kita harus host juga. Kalau share screen kan nggak harus host, co-host juga bisa. Iya nggak Kalau harus. ini Iya, harus co-host aja bisa. bisa. Nggak harus host, co-host bisa. Jadi host itu bisa aja asisten host bisa. Bisa. Masuk. Jadi kalau di partisipannya ada co-host sama host, Ah, itu bisa. Kalau nggak pakai gitu kan coret-coret juga bisa sih sebetulnya Pak. Misalkan nggak keluar nih. Tapi pakai ini, pakai mouse. Kalau pakai mouse itu kayak nulisnya gimana sih? Bisa ya. Ah, bisa. Kalau pakai ini ya pakai susah nih. Makanya ada alat bantu itu.